telat lagi ini gimana nih? Si Fandi kemana lagi sih? Handphonenya nggak aktif lagi. Padahal kan dia dari tadi ke rumahnya Laura. Pak, oh, ini gimana? Pernikahannya nggak jadi. Laura sama keluarganya nggak jadi datang ke sini. Kenapa bisa begitu? Laura pergi kemana ya, Pak? Dia itu pergi dengan pacar barunya. Raja! Keterlaluan pokoknya. Mama haramkan si Laura itu nginjek rumah kita ini. Wah, ini peternakan lele kita, bukan rumah. Iya, maksud Mama itu rumah sama peternakan lele kita, Pak. Mama sakit hati. Sakit hati. Hah? Mama, tolong angkat istri saya. Bawa ke rumah sakit. Pak, Apa sih? Pak, Mas Diego kejebur di kolam. Bodoh amat, saya nggak kenal Diego. Kan dia anak Bapak. Hah? Ya kenapa nggak ditolongin? Udah, Pak, yuk kita ke sana. Aduh, apa? Ya, apa lagi sih? Ibu, Pak, ibu. Ibu siapa? Ibunya Diego. Kan pingsan. Istri saya kenapa didiamin? Ayo angkat. Kamu belum tahu kan kondisi Diego setelah gagal nikah sama Laura. Tuh, coba kamu lihat. Kok? Evan. Tiap hari kerjanya bangun tidur, mandi, makan, terus nongkrong seharian di situ. Sampai sore. Ya itu mungkin karena waktu itu kan gagal nikah, Pak. Iya, makanya dia harus move on. Saya minta tolong sama kamu, ya. Tolong kamu ajak dia pacaran lah. Ya. Pak, maaf nih, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya 100% normal, Pak. Beneran deh, saya nggak mungkin, Pak, pacaran sama Diego. Saya masih suka perempuan, Pak. Kamu tuh ada apa sih? Maksud saya itu, kamu carikan perempuan yang cantik, baik hati, tidak sombong, gemar menabung, dan soleha. Banyak amat, Pak, syaratnya. Susah tuh kayaknya. Ya, kalau Diego nggak mau kan bisa buat saya. Buat siapa, Pak? Sini, Mi, sini. Buat siapa? Ini Fandi punya kenalan cewek cantik, baik hati, dan tidak Nah, sombong. terus? Nah, maksudnya biar dikenali sama Diego, supaya Diego bisa move on. Benar itu? Bener, Bu. Serius? Ya iyalah, buat Diego. Kasihan Diego, Iya, Ma. Papa lagi usaha supaya Diego bisa move on.
tangan gue kali. Coba lihat sini, coba. Jangan lihat. Emang kalau lu ngeliat tangan gue bakal sembuh? Kok jadi sewot gitu sih sama gue? Sini lihat ah. Aduh, sakit. Jadi pencet. Nggak usah sewot gitu kali. Gue juga malas ketemu lu, tau gak? Ya terus lo ngapain ke kosan gue? Mbak Siva, Oh, Pak, kemana lu? mau kuliah lah. Bohong, lu pas mau pacaran ya? Hah? Ntar aja. Enggak kok. Mau sekalian mau ketemu sama temen gue. Kasihan dia lagi galau diputusin sama pacarnya. Udah dah. Tunggu, kenalan sama gue dong. Kok dikenalin sama lo? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Tapi tenang aja, dia itu orangnya baik, ganteng, tajir. Pokoknya perfect deh. Gimana penawaran gue? Menarik gak? Loh, gue belum selesai ngomong, Halo, Fa. Kapan kesini? Duitnya udah ada nih, katanya mau minjem. Iya kan, janjiannya ntar sore. Nggak mau udah kesini aja. Gue lagi butuh temen juga kan. Lo kenapa sih masih baper ya abis diputusin Erlangga? Ya, lu kan yang ngerasain, gimana sih? Ya udah, gue kesana sekarang, ya udah. Jangan aneh-aneh, oke? Tungguin gue ya, tungguin ya. Iya, dah. Pres, aku tadi temen aku nelpon aku harus ke rumahnya dia dulu bentar ya. Terus makannya gimana? Ntar aja, kamu anterin aku dulu aja ke temen aku. Waduh, Pak, sorry aku nggak bisa. Soalnya aku ada meeting sama rekan aku di sini. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku naik taksi aja deh. Yaudah, dadah. Siva. Udah. Jadi mobil bisa bawa balik dong? Taruh dulu, Ndra. Sivanya belum jauh tuh. Ras. Sampai kapan sih lu deket cewek aja perlu cara bohong? Ndra, ini tuh namanya perjuangan. Perjuangan morotin cewek. Emang si Siva kaya? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Belum jadian. Siapa tahu di rumahnya tuh ada pohon duit. Ya ampun. Segini berartinya banget sang mantan. Itu duit lo tuh di meja. Oh iya. Makasih ya, Vin. Lo tau kan kalau bokap gue udah transfer pasti gue ganti. Makasih ya. Kakak, sekalian beresin dong. Oh iya. Lo tuh move on dong, mau sampai kapan coba lo kayak gini? Kan di luar sana masih banyak duda-duda keren. Kenapa jadi duda sih? Nah, gitu dong, ketawa, senyum. Kan enak dilihatnya. Jujur ya, Fa. Gue tuh emang belum bisa move on dari Erlangga. Gue tuh nggak tahu caranya tuh gimana. Ya, lo pacaran lagi lah. Sama siapa? Oh iya ya. Masih ada nggak ya yang mau sama lo? Ih, Udah, gue bercanda. Ledek masih ada lah. Gue bercanda.
Fah. Cemilan dong, cemilan. Lucu juga. Siapa nih? Temen gue. Temen lu? Gue kan kenal semua temen lu, Van. Dan kayaknya nggak ada deh yang modelnya kayak begini. Bukan temen gue sih tepatnya, tapi temennya Fandi. Baik kok anaknya katanya. Fandi sahabat lo yang lo bilang lo sering berantem itu? Lo aja sama Fandi sering berantem? Nanti kalau gue sama temennya gimana? Bukannya romantis malah berantem mulu kayak lo. Enggak. Kecuali kalau lu sama Syifa baik-baik aja, baru gue percaya kalau nih cewek emang baik. Gua sama Syifa nggak berantem kok. Kita baik-baik aja. Udah baik-baik aja? Mana mungkin? Atau jangan-jangan kalian udah pacaran, iya? Iya, kita pacaran. Kita pacaran. Nah, kalau itu gue baru percaya. Mana ya caranya? Pacar bohongan. Tapi gimana mau pacar bohongan, lo aja masih nyebelin kayak gini? Gue yang nyebelin, lu tuh yang ngeselin. Lu yang ngeselin. Udah. Lu nggak malu tuh sama ini belakang lu tuh. Kata nyengir tuh. Kalau diperhatiin, mereka ini bukan satu tim. Tapi mereka bisa berdampingan. Nggak malu? Hah? Iya, masa kita aja yang temenan berantem mulu? Nah, lu ngerti. Terus gimana dong? Ya kalau misalkan kita nggak bisa jadi pacaran bohongan, ya kita pacaran beneran aja. Enggak mau. Bisa hancur hidup gue. Kurang ajar hancur hidupnya. Hah, pedes ya mulut lu. Gue citol cabe lo kayak cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Lu cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Udah. Capek gue. Lo cabe-cabean. Lu. Ngapain sih pakai pacar-pacaran beneran? Pacar bohongan aja kenapa sih? Yang penting tuh Diego sama Vini mikirnya kita pacaran beneran begitu. Ya maksud gue gitu. Jadi maksudnya pacaran beneran tuh kita terlihat seperti beneran. Ya terus itu gimana caranya? Kita harus latihan. Ibarat kata tuh kita tuh atlet. Ya. Harus pelatnas dulu baru pertandingan. Tapi ini kita pelatnas pacaran. Terus latihannya ngapain? Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Laura yakinin sama papa mamanya Laura bahwa sekarang itu eranya kreativitas. Gini. Biar Laura bawa Pras ke rumah Laura. Biar Pras ngomong sama orang tuanya Laura. Gini, Pa. Ma. Bentar. Kok kamu manggilnya papa sama mama? Kan udah jadi calon kuat menantu. Indra tinggal kasih uang saku yang Pras kasih tadi. Indra pakai uangnya Indra dulu. Ntar biar Pras ganti 5 kali lipat deh. Hah? Udah, ganggu aja sih. Oke, Pras lanjutin lagi ya. Pras bisa sekaya ini karena Pras itu orangnya kreatif. Lihat aja, di usia muda seperti ini, Pras sudah kaya raya. Pras mau ngajarin Laura itu berbisnis dengan modal yang nggak cukup besar. Cuma 100 juta aja kok. Hai, Pa. Ma.
Kok gak dikenalin sama papa mama kamu sih? Ntar aja, pas sama mama tuh lagi jet lag, baru pulang dari Parung. Hah? Parung? Parung, Paris. Udah apa, Ma? Pras pergi dulu ya. Siapa sih, Ma? Nggak tahu, Pak. Kok aneh sih panggil papa mama, bukan anak kita juga. Iya, Papa nggak kenal. Pras. Kenapa kita nggak naik mobil aja sih? Iya, Pras lupa. Tapi nggak apalah, sekali-sekali jalan kaki, biar sehat. Tenang, Ra. Buat bisnis, 100 juta itu kecil. Papamu pasti tahu lah, dia kan pembisnis. Iya, Pras. Tapi kan papa aku lagi kecewa sama aku karena aku nggak jadi nikah. Bilang sama papa kamu udah dapat ganti, yaitu Pras. Pras, pria yang imut, kaya raya, dan rajin mandi. Oh, tapi ini kita mau kemana? Lihat ini panas banget, terus aku pakai heels loh. Kita mau kemana sih? Kok orang pacaran jalannya jauh-jauhan sih, gimana? Siapa yang mau pacaran sama lu, dasar cewek galak. Pras? Ini aku mana lagi sih? Kedengeran ya? Lagian kalau gue gandengan tangan sama lu, tangan gue bisa kutuan, ngapain? Terus lo pikir gue kepengen banget gitu gandengan tangan sama lo? Please deh, coba lo pikir ya, ini tuh cuma latihan ya, pura-pura pacaran bohong-bohongan. Udah jadi cowok nggak gentle. Cepetan jadi gandeng gue. Enak aja, emansipasi sedikit dong, lu aja kesini. Lo lah yang kesini. Tinggal nyebrang doang, lu aja kesini. Lo yang kesini. Kan lu yang mau latihan, sini lu nyebrang. Nyebrang sini. Tunggu, bentar. Jangan kemana-mana. Apaan sih kok gue ditinggal mulu? Jadi gandengan nggak? Pras. Aku Kaget ya? Syifa tahu kenapa Pras bisa ada di sini? enggak tahu. Emangnya lagi ngapain di sini? Rumah Pras tuh banyak, Syifa. Pras juga punya rumah di sekitar sini. Setelah di kafe waktu itu, kenapa Syifa nggak pernah kabarin Pras lagi? Itu aku sebenarnya aku Syifa tahu, Pras tuh butuh Syifa banget. Waktu itu Pras lagi kerja sama orang, nilainya 5 miliar. Padahal Pras udah kasih uang pelicin 100 juta. Tapi karena nggak ada Syifa, semuanya jadi gagal. Loh, emangnya ada urusannya sama aku ya? Pras itu paling nggak bisa kerja tanpa ditemenin orang yang Pras sayang. Syifa, Iya? Pras lagi bingung banget nih. Kenapa? Pras butuh uang 100 juta buat pelicin. Tapi deposito Pras yang 10 miliar baru cair 2 bulan lagi. Itu ya? Halo? Tadinya aku sempat mikir buat minta uang 100 juta ke papa aku. Tapi ternyata kamu sama cewek lain. Syifa, aku pergi dulu ya. Soalnya ada pulau di Kepulauan Riau yang mau dijual. Pras nggak mau ketinggalan. Oh, aku pergi dulu ya. Oh iya. Dah. Toke. Gua panas-panasan, lu malah asik sendirian di sini. Jadi latihan kagak? Gua udah siap nih. Laura, Pras bisa jelasin semuanya. Pras, aku nyesel banget ninggalin cowok baik-baik kayak Diego demi playboy kayak kamu. Kita putus. Masih ada Syifa yang bisa diporotin. Latihan jalan udah, latihan makan malam udah. Waktunya gue pulang. Gua bareng dong. Waduh. Fa, wah lu bercanda lu, Fa. Fa, bangun dong, Fa. Jangan tiduran di sini. Fa, bangun, Fa. Ini keras loh, Fa.
Mending tidur di tempat empuk aja, Pak. Pak. Salah beneran lagi. Simba udah siuman. Suaminya di luar. Ah, suami? Iya, suami. Suami yang mana ya? Nah, nih suami Mbak. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Mas, mari. Bawa apaan lo? Ini gue bawain baju ganti buat lo. Kok tumben lo baik? Iya. Ih, berarti lo masuk ke kosan gue dong. Iya, gue minta sama temen lo kali. Gimana keadaan lo? Nggak tahu nih, masih agak pusing. Ih, aduh ngapain? Ih, lo ngapain sih? Lagi nyoba meraktekin yang kayak ada di film. Ya, pelan-pelan. Udah. Kayak gini loh nih, ngelus kepala orang tuh ya gini. Tuh, pelan-pelan. Dari mobil sampai sini nggak lepas-lepas ya. Romantis banget sih. Makanya kamu kalau kenalan sama temannya Fandi, pasti bisa romantis kayak aku sama Fandi. Ya kan? Jadi penasaran sama temannya Fandi. Udah lo tunggu aja, gue teleponan sama Diego kok, katanya udah deket. Halo. Hey, Go. Rat. Halo. Kenal gue. Siapa? Ini Vini yang bercerita sama lo. Dia temannya Syifa. Vini. Diego. Yuk, duduk. Ntar, gue lagi nunggu teman. Oh, Kamu teman lo? Sorry ya, sama teman. Iya. Teman baru sih, mau ngajakin bisnis. Itu dia tuh. Bro. Hey, Diego. Syifa? Jadi Syifa pacaran sama dia? oh. Jadi
Jadi gitu. Jadi lu bohongin gue, Pak. Asik lu berdua. Bentar ya. Kita masih belum selesai. Bye. Hei, kenapa jadi gini sih? Bikin kacau aja. Ya, lu mana tahu sih dia gue temenan sama Pras. Siapa dia? Pacar lo? Oh, lu udah punya pacar? Bilang dong dari tadi. Enggak, bukan pacar, tapi panjang nih ceritanya. Panjang cerita tinggal ngomong doang. Ih, emang kenapa kalau gue pacaran ada masalah? Hah? Yang nggak masalah. Cuman gue malas aja ngomong. Ya udah, gue juga males ngomong. Sama. Tahu gitu nggak gue benerin sih tuh. Lu cuma ngadain gonceng juga. Ih, ngomong apaan lo? Iya kenceng dong. Lu mau tau gue ngomong apa? Hah? Lu toke nyebelin, bye. Ih. Datengin aja rumahnya Vini, Van. Itu dia masalahnya, Il. Gue kan kagak tahu rumah Vini di mana. Nomornya aja kagak punya. Tanya aja sama Siva. Siva? Wah, nggak waras lu. Dari tadi gue ngomong lu kagak denger. Gue lagi malas ngomong sama Siva. Ya, terserah lu sih. Tapi lu tahu diri. Tadi Pasas nelpon lu marah-marah. Kalau sampai semua bisnisnya dibubarin. Selamat datang pengangguran. Pulang kuliah. Fah, bikinin gua mie dong, Fah. Oh, oke, bentar ya, Vin. Nih. Oh iya, sekalian bikin es jeruk dong. Oh, oke. Iya sih, lu selama ini baik sering minjemin gue duit. Tapi kok lama-lama ngelunjak ya? Makasih ya. Iya. Lo tau gak sih? Ini itu mie keempat gua hari ini. Seriusan? Segitu stresnya lo? Daripada gua stres, mendingan gua makan, ya nggak? Bisa lu sih, ngenilin gua sama cowok malah makin kacau. Tapi ya, Vin, kalau menurut gue sih Diego tuh anaknya baik-baik aja kok. Coba dulu kenalan lebih deket aja sama dia, mau nggak? Gue baru ketemu dia sekali. Nomor HP juga nggak ada. Gimana?
Kalau itu mah Pras sudah tahu. Fandi sama Syifa itu nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya kan? Justru salah. Gua sama Syifa itu pacaran. Bahkan kemarin kita udah tunangan. Nah, nanti setelah Syifa lulus, kita akan menikah. Sorry Syifa, gua nggak bisa lihat lu pacaran sama orang lain. Walaupun gua nggak tahu kenapa. Pras, sebentar ya, Fandi mau keluar sebentar, oke? Maksudnya gua mau keluar sebentar, ya? Lah. Kok main pergi aja? Sini. Siapa yang bayar? Fandi, Ken. Gimana? Udah ngomong sama Pras? Udah, Terus gimana? tapi kayaknya dia stres deh. Kok stres emangnya lo bilang apa? Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya ampun. Ih, jahat banget. Tuh, lihat tuh, lihat. Gak, lo jahat sama gue. Itu. Gue gak mau lihat, gue malu. Ya, itu tuh. Fandi. Pokoknya gue benci sama lo, gue gak mau ngomong lagi sama lo. Aduh. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh. Bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari menyapa hatimu. Dan jangan kau risaukan ku di sini, merindukanmu, menyayangimu, karena ikatan hati kan selalu terjaga sampai mati. Boy, fisik. Udah malam tahu. Ganggu yang lagi tidur aja. Kalau mau tunggu subuh tuh. Tahu nih. Bikin malu aja. Berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu memilah jika langkah hidup kita telah berbeda. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari. Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya. Risaukan ku di sini, merindukanmu, Walaupun gue sering berantem sama dia ya, tapi gue akuin, tuh anak sebenarnya lucu, baik, keren lagi. Keren. Duh, apa sih gue, ngomong-ngomong dia keren, pakai ngomong sama tembok lagi. Mau dapat kakap, kayaknya harus paus. Kamu, Pras?
Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Oh ya Om, dapat salam dari Papi Pras. Terus, kamu ngapain kesini? Gini Om, Pras itu datang ke sini. Pras mau ngajarin Laura bisnis. Ya biar Laura bisa sukses Pras. Masih muda, udah sukses. Ganteng, imut lagi. Ini Om, ini baru 1. Di rumah masih ada 5 lagi. Ono apa iki? Muda-muda udah sukses. Ono apa tuh? Ini nih. Loh? Oh, Om bisnismen juga ya? Wah, sama. Tapi bedanya, Pras masih muda udah jadi bisnismen, udah sukses. Ya, tahun depan mudah-mudahan Pras bisa jadi ketua HIPMI. Ini mobil siapa? Ah, ini biasa aja Om, nggak mewah banget. Di rumah masih ada 6 lagi. 5 apa 6 ya? Ya pokoknya segitulah Om. Pras kebanyakan punya mobil jadi lupa lah. Ya. Kenapa Om? Om suka ya? Ya, Om suka sekali, makanya Om beli mobil ini. Wah, Om juga punya. Loh, kamu gimana sih? Ini kan mobil saya. Saya yang beli. Saya ingat tuh plat nomornya. Iya kan? Oh, iya. Saya ingat sekarang. Kamu temennya Indra kan? Yang waktu itu datang ke rumah. Jadi kamu yang suka pinjam mobil? Iya. Kurang ajar kamu. Pinjam mobil buat nipu orang. Dasar penipu kamu ya. Mau kemana kamu? Hah? Mau coba-coba kamu kabur? Hah? Kamu coba kabur? Iya. Tolong pegangin dia. Iya. Saya telepon dulu. Dra, ngapain sih kamu temenan sama penipu kayak gini? Maksud papi? Nama kamu siapa? Pras Om, Pras. Ya, namanya Pras katanya. Kamu kenal kan? Tapi Pi, si Pras itu orangnya aslinya baik loh. Orang dia mau nipu papi sama teman papi kok dibilang baik. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu masih papi mau anggap anak, kamu jangan berteman sama dia lagi. Ya? Iya ngerti Pi. Kalau kamu macam-macam, saya laporin kamu kantor polisi. Ya, polisi aja. Ayo, kantor polisi ya. Mohon, saya swear nggak nipu lagi, swear. Ah, jangan bohong kamu. Awas ya kamu. Ayo, udah, sini, tolong. aja. Ayo, kita tangkap aja. Kita bawa kantor polisi. Jangan. Ini ada apa sih Pak? Kok ribut-ribut? Laura, sudah fix kalau Pras ini adalah penipu. Gara-gara dia, kamu nggak jadi menikah dengan Diego. Padahal hubungan Papa dengan papanya Diego sangat baik. Sekarang jadi hancur. Pokoknya, Papa nggak mau tahu. Kamu harus jalin hubungan kamu lagi dengan Diego, ya? Si Diego jadi seperti itu gara-gara dia gagal nikah sama Laura. Kalau saja si Joko, papanya Laura, bukan teman lamaku, sudah lama gulung usahanya. Kejadian itu sangat memalukan. Memalukan. Pokoknya ya Pak ya, Mama nggak mau berhubungan dalam bentuk apapun sama keluarga itu. Titik. Nggak pakai koma. Lihat anakmu tuh. Pa. Kamu kenapa? Pa, Ma. Diego mau ketemu cewek dulu ya, Pa ya? Ma. Mama, serius ini Diego mau ketemu cewek. Yang benar. Beneran, Ma, Pa. Yaudah, aku pergi dulu ya, Pa ya. Ma, doain ya. Dah. Beneran gak sih? Kok lo tau rumah gue sih? Shiva yang ngasih tau gue waktu ketemu sama lo di kafe. Padahal gue abis buntutin Shiva sampai kesini kemarin. Terus lo mau ngapain di sini? Sebenarnya gue pengen banget ketemu sama Shiva. Lagi berantem sama dia. Lo bisa bantu kan? Aduh, Vin, gue lagi nggak bisa ketemu dulu sama Fandi. Ayolah, Pak, bentar doang, kasihan. Dari tadi tuh dia udah nungguin. Nggak bisa, gue nggak mau. Syifa,
Lo kapan mau bayar utang terakhir lo ke gue? Bokap gue belum transfer. Ntar ya. Kayaknya lo sayang banget ya sama Syifa. Gue? Iya, maksudnya gue itu... Biasanya, ya cowok itu kalau lagi ada masalah sama ceweknya nggak bakal ngejar-ngejar. Tapi, lo mau tuh ngejar-ngejar Syifa? Gue kagum sama lo. Nggak usah teriak-teriak juga kali kalau gue udah utang. Ya kali aja lo lupa. Ya, lo kan tahu sendiri. Setiap kali gue utang sama lo, begitu bokap gue transfer, gue langsung bayar kan? Iya, sorry. Fah, by the way lo masih pacaran sama Pandi? Udah putus ya? Gue pamit ya. Si Pandi buat gue aja ya. Ya siapa tahu kalau gue sama Pandi, ya tapi kayak gue tahu sih, pasti gue bisa move on. Habisnya Pandi cowoknya baik, ganteng, perhatian, terus cuma buat minta maaf sama lo, dia mau datengin kampus lo. Itu bener-bener cowok yang bertanggung jawab. Keren banget, gue suka. Iya, keren. Gue pamit ya. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Ya, mungkin Laura udah sadar, Pak, kalau dia itu salah. Saya masih belum bisa memaafkan dia, Van. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan nyawa istri saya. Kalau tidak, dia sudah out. Pagi. Pagi. Halo. Oh iya, Pak, kenalin ini Syifa, teman saya. Halo, Syifa. Saya Sastro, panggil saya Pak Sas. Oh iya, Pak Sas. Cantik sekali kamu, Van. Aduh, jadi malu, Pak Sas. Pacar kamu, Van? Iya. Bukan pacaran. Bukan pacaran, Pak. Temenan Kita aja. iya. Oh, temenan. Kirain pacar. Van? Hah? Sebentar. Syifa sudah punya pacar belum? Kayaknya sih belum, Pak. Bagus kalau begitu. Saya pengen banget Syifa dijodohkan sama Diego. Van, tolong bantu saya ya. Supaya Syifa suka sama Diego.
seluruh perusahaan saya itu nantinya akan saya kasih ke Diego. Itu artinya akan jadi milik Siva semua. Coba kamu ngomong dia, ya. Bantu saya. Baik, Pak. Udah kelar urusannya? Udah, ada apaan? Gini, sini. Jadi, gue tuh kesini buat bilang sama lo kalau gue udah maafin lo. Lu maafin gue? Iya. Nah, gitu dong. Makasih, Siva. Iya, tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Iya. Lo harus mau pacaran sama Vini. What? Gua pacaran sama Vini? Hah? Lu sakit kan? Apaan sih? Aduh, apaan sih? Ih, udah. Nih, gue ya, bangun. Aduh. Ngapain sih? Cepetan. Lagian sih keberatan pantat ada aja. Pantat. Iya, maaf. Tapi seriusan, Van, gue minta tolong banget. Nah, sekarang kan dia lagi galau tuh, abis diputusin ya. Gue ngerasa sekarang adalah momen yang tepat untuk gue ngebalas kebaikannya dia. Iya, sama- tapi kenapa harus gue sih? Hah? Kenapa harus gue? Hah? Lu kan bisa cari orang lain aja. Karena Vini sukanya sama lo. Oke, gue mau. Tapi juga ada syaratnya. Syarat apa? Lo harus mau pacaran sama Diego. Gue pacaran sama Diego. Ini, gue sama Fandi tuh nggak pernah pacaran, cuman pura-pura doang. Sekarang, Vini sayangi Fandi sebelumnya. Fandi, jaga Vini baik-baik ya. Sekarang kan udah jadian. Traktir tuh. Yaudah, gue yang traktir deh. Kalian berdua tunggu sini dulu ya. Lo udah tepatin janji lo sama gue. Sekarang gilirannya gue tepatin janji gue sama lo. Besok pagi, lo antar gue ke rumah Diego. Ayo, silakan masuk. Nasifa yang cantik. Aduh, Mama. Memang bener kan? Nasifa memang cantik. Masa Papa bilang Nasifa yang buruk rupa? Ntar dikira manggil Mama lagi. Iya kan? Cantik. Diego. Diego? Ya. Sini, Nak. Lu Van. Shiva. Shiva, ya, sorry. Tumben, Van. Ada apa nih? Begini, Diego. Papa sama Mama itu akan sangat bahagia sekali kalau kamu jadian sama Siva. Jadian sama Shiva. Iya. Maaf ya, Pak. Ma. Diego cuma mau balikan sama Laura. Titik. Diego. Mama, tenang. Ayo, duduk.
Thanks, Van. Lu udah peduli sama gue. Tapi sorry, gue gak bisa hidup tanpa Laura. Tapi lu bisa hidup tanpa nyokap lu, gitu. Come on, Go. Lu mikir jangan egois gitu dong. Lu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Lu nggak pernah mikirin orang tua lu. Oke, gue tahu. Lu tuh kecewa gara-gara gagal nikah. Tapi sekarang gue tanya sama lu. Apa pernah lu pikirin perasaan kedua orang tua lu? Hah? Ya jelas mereka lebih kecewa lah. Mereka udah nyediain undangan, udah ngeset semuanya. Tapi apa, lihat. Keluarganya Laura nggak datang. Jadi wajar aja kalau bokap nyokap lu nggak suka sama keluarganya Laura. Sekarang gini aja deh, lo tinggal pilih. Lo milih hidup dengan Laura, apa lo hidup tanpa kedua orang tua? Aduh. Mimpi apa mama tuh semalam ya, Pak? Kalau nggak mau sama Nak Siva yang cantik kayak gini, Boya jangan balik lagi sama kuntilanak. Sabar ya, Tante. Jangan sampai mama kepikiran terus. Takutnya mama tuh langsung... Ah, maksudnya gini tuh apa? Hah? Papa nggak tega ngomongnya, Ma. Ma, Diego mau sama Syifa. Serius kamu? Gantung anak mama. Yes. Cantik sama ganteng cocok. Kamu udah makan belum sih? Udah? Oh, udah. Iya. Kamu? Aku sih belum. Kalau nemenin aku makan mau nggak? Boleh. Inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Diego, Laura? Diego, kamu kenapa susah dihubungin banget sih? Kamu pasti ada cewek lain ya? Siapa? Namanya Syifa, Siapa dia? pacarku. Sorry. Maksudnya bukan pacar aku. Aku belum pacaran. Diego! Apa? Laura, percaya sama aku. Syifa itu cuma pacar bohongan. Aku lakuin ini semua demi mama aku. Please, percaya sama aku ya. Sekarang tolong, kamu pulang dulu ya. Please. Please, pulang dulu.
Diego? Kamu lagi ngobrol sama siapa situ? Oh, temen, Pak. Bukan Laura kan? Oh, bukan, Pak, bukan. Ya udah, besok ajak Siva ke sini ya. Ya, Pak. Laura kenapa ya? Kok tiba-tiba ngajak Pras ketemuan? Siva dan Diego ini segera menikah supaya kami dapat cucu. Amin. Ya sudah, sekarang silahkan dinikmati makanan ini ya. Tapi jangan lupa pesan saya, doa untuk Diego dan Siva ya. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan, silakan. Gue benar-benar gak bisa ngeliat semua ini. Gue gak bisa lihat lu pacaran sama Diego. Apalagi sampai lu nikah sama dia. Gue sayang sama lu. Sekarang gini aja. Kita mulai dari awal. Kita akhirin semua ini. Gue benar sayang sama lu. Ini udah lama, Pak. Cuman mungkin waktu itu gue gak yakin. Lu bisa bilang gue Muna atau apalah. Terserah lu. Tapi sekarang gue bener-bener yakin. Gak bisa, Gue Fandi. bener-bener cinta sama Gak lu. bisa, Fandi. Gak bisa. Gue gak mungkin nyakitin hatinya Vini. Oke, kalau gitu, lo akan bilang ke Vini. Kalau semua ini cuma pura-pura. Ya, selesai. Ya, tapi Fandi cintanya Vini ke lo tuh gak cuma pura-pura. Oke. Gue akan bilang sama Vini kalau gue gak benar-benar cinta sama dia. Gue cintanya cuma sama lo, selesai. Gak bisa, Fandi. Pokoknya gak bisa. Kenapa? Karena gue sayang sama Pras. Gue akan bilang semuanya sama lo. Lo mau ngomong apa, Van? Gini, gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo. Dan gue harap lo ngertiin apa yang gue omongin ini. Ini semua soal perasaan gue. Ini soal hati gue. Sebenarnya gue gak pernah cinta sama lo. Diego dan Shiva itu cuma pacaran gue. Mereka ngelakuin itu supaya lo bisa pacaran sama gue. Maksud lo gue... Jadi gini, maksudnya sebenarnya gue itu pacaran. Gue itu pacaran bersama. Laura, kamu duduk di mana? Pras. Jadi, lo sebenarnya pacaran sama Pras? Apa? Laura. Fandi. Lo siapa ya, Laura? Pras ini bisa dibilang pacaran Laura. Pacarnya Laura. Oh, jadi lu deketin Shiva, terus lu pacaran sama Laura. Sekali lagi lu deketin Shiva, laporan dong ke polisi. Ngerti?
Kenapa sih semua orang mau laporin Pras ke kantor polisi? Syukurin. Ya lu malu-maluin gue aja sih. Ya, jadi makan gratis dong. Kok bisa? Sorry, gue harus pergi. Ini uang buat bayar makan kita semua. Ya, Ini sih. tapi Udahlah, lu gak usah ngarapin Pras. Pras itu penipu, playboy. Ya, iya tapi caranya nggak gitu, Fandi. Syifa dengerin. Gue lihat sendiri, Pras itu pacaran sama Laura. Lu tahu siapa Laura? Laura adalah cewek yang udah bikin stres Diego gara-gara gagal nikah. Pacar bohongan. Udah jelas-jelas kelihatan kalau kalian tuh saling cinta. Oh. Kok kamu tahu rumah saya? Oh, dari Syifa, Om. Oh, Syifa. Calon menantu saya yang cantik dan baik hati itu. Ayo silakan masuk. Oh, nggak usah, Om. Nggak apa-apa. Saya kesini cuma mau cerita tentang Syifa sama Fandi. Jadi sebenarnya Diego sama Syifa itu pacaran bohongan, Om. Ya, semua ini diatur sama Fandi. Karena Diego kalau nggak bisa move on, Om bakalan nutup peternakan dan dia nggak bakalan punya pekerjaan. Jadi dia bakalan mati-matian nyariin cewek buat Diego. Awalnya sih saya Om yang disuruh jadi pacarnya Diego, tapi karena saya nggak mau, dia relain deh pacarnya dia. Jadi Syifa pacarnya Fandi. Iya Om, Syifa pacaran sama Fandi. Vini? Diego, sini kamu. Kata Mbak ini, kamu sama Syifa tuh pacaran bohongan. Ya. Akuin aja gue udah cerita semuanya kok sama bokap lo. Gue tahu lo tuh sama Syifa sebenarnya nggak bisa kan, karena hati lo sampai kapanpun emang buat Laura. Lo harus tahu siapa Laura sebenarnya. Dia ngajarin nikah sama lo karena dia masih sayang sama Pras. Dia lebih milih Pras daripada lo. Kalau lo nggak percaya, lo bisa nanya Fandi, sahabat lo itu. Fandi? Dia tahu kok dari dulu kalau sebenarnya Pras sama Laura itu selalu pacaran. Kenapa ya si Fandi nggak pernah ngasih tahu lo? Apa dia sengaja? Atau mungkin dia mau ngancurin hidup lo kali? Fandi, besok saya mau ketemu kamu. Fandi, saya pikir saya bisa menjadikan kamu tuh orang kepercayaan saya. Tapi ternyata tidak. Pak, saya Sudah, Kan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Kalau lo selamanya. tahu dari awal kalau Laura itu pacaran sama Pras, kenapa lo nggak pernah bilang sama Diego? Kenapa lo nggak pernah bilang sama
wanita. Soalnya, sekarang dia jalannya lebih sering sama sahabatnya tuh, si Syifa. Syifa bukan sahabat gue, Keles. Asisten. Babu lah ya. Kok gitu? Ya abisnya dia banyak ngutang sama gue, mendingan gue manfaatin, gue jadiin babu. Ya setiap pulang kuliah, gue suruh dia kesini. Nyapu, bikin kopi, atau bikin gue mie. Ya enggak? Lumayan daripada gue bayar pembantu, ya enggak? Bener-bener juga. Saya tidak peduli dengan kejadian sebelumnya, ya. Saya mau kalian tetap pacaran dan suatu saat nanti kalian akan menikah. Ini bukan masalah soal penyakit mami kamu, tapi karena papa sama mama sudah terlampau sayang sama Syifa. Ya ampun, Dik datang. Kok nggak bilang-bilang sih sayang kalau mau datang? Ini mama sama papa udah mau pergi loh, ya kan Pak? Iya. Gimana dong Pak? Ya udah, ayo kita berangkat. Ya udah kami pergi dulu ya sayang. Dadah. Iya. Sorry gue datang ke sini mau ketemu sama Syifa. Tadi gue nyari dia ke kosan tapi dia nggak ada. Makanya gue pikir pasti dia ada di sini. Fa, gue pengen ngomong sama lo. Gue pengen ngomong kalau Vini itu bukan sahabat yang baik. Dia itu nggak pernah menganggap lo sebagai sahabat, tapi dia menganggap lo sebagai pembantu. Gue nggak tahu lo sadar apa enggak. Tapi yang pasti gue dengerin dari kuping gue sendiri. Karena lo terus-menerus minjem duit dari Vini. Makanya lu terus diperlakukan seperti pembantu. Sekarang lu boleh percaya sama gue atau enggak. Tapi yang pasti, gue gak mau lu sakit hati. Dan dimanfaatin sama orang terus-menerus. Digo. Maaf banget ya. Aku terpaksa harus datang ke rumah kamu. Aku udah telepon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Pergi aja sama Pras kamu itu. Iya, kan Fandi lihat sendiri. Kalau Laura masih pacar sama Pras. Udah enggak kok. Kalau enggak, kenapa waktu itu Fandi ngeliat sendiri Laura berduaan di kafe sama Pras? Kok? Laura, udah mending kamu pulang deh. Aku udah muak lihat muka kamu di sini. Dan satu hal lagi. Kamu udah di blacklist sama orang tua aku. Tapi Diego. Pulang. Diego. Pulang. Diego. Kamu pulang. Pulang. Diego. Pulang. Itu lecet nggak tuh? Iya motornya lecet nggak ya? Udah ikhlas. Pulang kamu. Fandi, mulai besok lu boleh balik lagi kerja di peternakan. Syifa udah jelasin semua, sedetail-detailnya ke gue sama bokap. Lu nggak salah, Fan. Dan bokap juga nggak mau kehilangan orang kepercayaannya kayak lu.
Diego itu apa? Syifa, kamu mau nggak menikah sama aku? Oleh kata mereka, semua tentang dirimu. Aku dibodohi, aku tertipu. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Iya, selamat malam Diego. Kayak lo beneran pacaran sama Diego ya? Hah? Enggak kok. Gue cinta sama lo. Kenapa? Aneh ya? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa dan kapan gue bisa cinta sama lo. Tapi yang pasti, setiap kali kita berantem, gue ngerasa kesel. Tapi di situ gue juga bahagia. Dan gue juga nggak tahu kenapa pada saat lo sakit, gue bisa khawatir itu sama lo. Gue berpikir mungkin itu karena gue sama lo udah teman lama. Karena lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Tapi ternyata gue salah. Gue benar-benar cinta sama lo, Syifa. Dan gue mau lo jadi pacar gue. Syifa, kok lima aja sih? Ngomong dong. Udah tenang aja, gue bakal jelasin semuanya sama Diego kok. Dia bakal ngerti kok. Kan kalian berdua pacaran bohongan kan? Enggak, iya bohongan tapi tadi Diego dia cuma itu dia tuh orang itu gue datang juga. Wah, pas banget lo datang. Nih, lanjutin ya nyapunya. Sini. Gue tuh selama ini bikinin lo kopi, bikinin lo mie, bikinin lo nasi goreng, nyapu, ngepel. Itu karena lo sahabat gue sayang sama lo. Apalagi kan gue tahu kalau lo tuh nggak ada orang tua, terus lo nggak ada pembantu. Tapi lo ngomong apaan sih? Tapi gue tuh kecewa sama lo, Vin. Ternyata ya, lo selama ini kayak gitu sama gue karena lo nganggep gue pembantu lo. Ya, enggak. Bukan gitu, Pak. Gue tahu, gue sering utang sama lo. Tapi gue ngutang sama lo juga karena bokap gue telah transfer aja kan. Dan gue selalu bayar utang gue. Gue bayar utang gue. Makasih ya, gue bahagia banget sempet jadi sahabat lo. Pak. Mbak. Oh iya? Boleh tolong panggilin Syifa nggak?
Oh, Shivanya tadi pergi. Tadi pagi-pagi banget. Dari tadi pagi banget. Kemana ya, Mbak? Ke peternakan lele apa gitu katanya. Shiva kenapa kelihatan sedih ya? Buruan, cepat pasangan. Iya, gue emang cinta sama Shiva. Tapi gue sadar gue nggak bisa maksain perasaan gue. Dan gue juga baru tahu, ternyata Shiva nggak pernah cinta sama gue. Ada yang diberatin sama dia. Dan yang diberatin itu lu, Van. Fandi, waktu lo 2 kali bilang cinta sama gue tuh bingung karena sebenarnya gue juga pengen bilang kalau gue tuh cinta sama lo. Kenapa enggak? Karena ya, gue nggak mau nyakitin hati temen gue si Vini. Terus, gue juga nggak mau sampai mamanya Diego kolaps. Kalau mamaku, kamu tenang aja. Aku udah kasih penjelasan dan dia bisa mengerti. Makasih ya.